Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Umam, Prodi Sistem Informasi, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau akan menjawab soal-soal yang diberikan kepada mahasiswa di semester 5 di mata kuliah Konstruksi Pengembangan Perangkat Lunak, di mana ada 3 soal. Yang pertama yaitu adalah pengertian alfa dan beta dan juga perbedaan dari keduanya, sedangkan yang kedua adalah berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan usability testing, dan yang ketiga adalah test progress monitoring and control, kenapa itu bisa dikatakan penting. Dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan singkat dan padat namun jelas. Yang pertama yaitu adalah apa pengertian dari alfa dan juga beta serta perbedaan dari keduanya. Di mana pengertian dari alfa tersendiri yaitu adalah pengujian yang dilakukan oleh user pada lingkungan pengembangan, di mana alfa testing di sini digunakan sebagai bentuk testing penerimaan internal sebelum menuju pada testing. Sedangkan yang dimaksud dengan beta yaitu adalah suatu metode di mana memeriksa ataupun mengesahkan suatu software, tujuannya adalah untuk mengatasi ataupun melihat suatu kesalahan atau bugs yang ada di dalam software tersebut. Lalu perbedaan dari keduanya, apa sih perbedaannya? Perbedaan dari alfa dan juga beta yaitu terdapat pada evaluasi, di mana pada tahap evaluasi tersebut di alfa yaitu dilakukan pada saat sebelum diberikan kepada user ataupun pengguna. Sedangkan untuk tahap evaluasi di beta yaitu adalah tahap evaluasinya dilakukan pada saat user menggunakan produk tersebut ataupun software tersebut. Itu adalah perbedaan dari keduanya antara alfa dan beta, yaitu terdapat pada tahap evaluasi tersebut. Yang kedua yaitu adalah tentang usability testing, di mana usability testing di sini adalah digunakan untuk evaluasi produk seperti aplikasi maupun website dengan user ataupun pengguna sebagai pengujinya, di mana usability di sini berkaitan dengan kualitas dari pengalaman yang dirasakan user pada saat menggunakan aplikasi, baik berupa peralatan maupun website. Artinya pengujian tersebut dilakukan oleh user pengguna, di mana user pengguna di sini menilai ataupun menggunakan website tersebut secara baik maupun benar, sehingga pada saat itu aplikasi maupun website tersebut bisa diketahui mana baiknya, mana buruknya. Yang ketiga yaitu adalah tentang test progress monitoring and control. Mengapa sangat penting? Kita ketahui bahwasanya monitoring adalah suatu kegiatan mengamati ataupun meninjau kembali secara terus-menerus ataupun secara berkala yang dilakukan oleh pengguna ataupun user di setiap tingkat pelaksanaan kegiatan. Monitoring itu adalah tidak lepas dari controlling. Jadi kedua-duanya di sini artinya tentang test progress, monitoring and control, keduanya sangat penting dikarenakan adalah untuk meninjau ataupun menilai ataupun bisa dikatakan untuk memperbaiki secara berkala ataupun terus-menerus jika seandainya ada suatu hal yang tidak diinginkan, itu bisa diperbaiki. Selanjutnya, kenapa monitoring dan juga kontrol di sini sangat penting ataupun sangat bisa dikatakan harus ada? Karena di saat monitoring itu adalah pengendalian pekerjaan ke suatu arah. Selanjutnya, yang kedua yaitu adalah koreksi ataupun pengertian dalam masalah atau perbaikan dalam masalah, sehingga bisa dikatakan bisa mengetahui atau bisa menilai suatu tentang hal, contohnya adalah software. Selanjutnya, controlling di sini adalah sebagai umpan balik. Artinya ada feedback di antara tersebut untuk pengujian, sehingga juga ada visibilitas tentang hasil tes, di mana tentang hasil tes tersebut bisa diuji ataupun bisa dikonstruksikan kembali, sehingga monitoring dan juga kontrol tes di sini sangat penting kedua-duanya untuk digunakan agar software tersebut bisa berjalan dengan baik ataupun bisa bekerja secara maksimal. Itulah penjelasan singkat dari ketiga soal yang telah dijawab oleh saya sendiri, di mana
Jika seandainya ada suatu kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.